Salam, salam sejahtera kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pardi Umbai ya, di channel kesayangan kita Makanan Rohani Sehat ini. Kawan-kawan, kita melihat di sosial media ya, ada satu pemberitaan yang cukup menarik bagi saya, yaitu suatu fenomena murtad ya, di mana diberitakan ada banyak orang murtad. Murtad yang dimaksud adalah berpindah dari satu keyakinan yang sebelumnya dan kepada keyakinan yang lain. Ya, dalam hal ini adalah murtad berpindah dari keyakinan Muslim ya atau Islam kepada Kristen. Itu yang diberitakan di media-media sosial. Kawan-kawan, ini adalah sesuatu peristiwa yang patut kita selidiki, kita perhatikan berdasarkan firman Tuhan di dalam kitab suci Alkitab. Karena menurut saya bahwa peristiwa ini memang sudah ada dalam rancangan atau rencana Tuhan, dan itu tidak dapat kita rekayasa atau tidak dapat kita tahan ya. Itu akan terus terjadi. Jadi misalnya ada pendapat secara manusiawi bahwa itu karena masalah faktor eksternal, faktor internal, bisa saja. Tetapi sebenarnya apa sesungguhnya yang ada di balik fenomena ini? Nah, baiklah kawan-kawan, kita mau lihat nih dari dalam Alkitab ya, karena Makanan Rohani Sehat Channel ini mau melihat segala peristiwa yang terjadi di kolong langit ini ya berdasarkan Alkitab ya. Karena memang Alkitab adalah firman Tuhan ya yang diberitahukan kepada kita tentang juga termasuk rencana-rencana Tuhan ke depan. Ya. Yang pertama ya, kenapa bisa terjadi peristiwa murtad apalagi dikatakan massal? Yang pertama kawan-kawan ya, Tuhan Yesus itu sudah berfirman ya di dalam Yohanes 12 ayat 32. Tuhan Yesus itu berfirman di dalam Injil Yohanes ya pasal 12 ayat 32 itu berkata begini. Tuhan Yesus berkata, "Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ya kawan-kawan, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Jadi kita sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa kalau Tuhan Yesus ditinggikan dari bumi ya, ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Ya. Waktu itu Tuhan Yesus berkata adalah ketika Tuhan Yesus membicarakan tentang ya bagaimana caranya ia akan mati ya. Artinya dia akan mati dan bangkit dan naik ke surga. Tetapi saudara, saya percaya juga bahwa kalau hidup kita umat Tuhan Yesus Kristus ini ya, hidup kita ini hidup benar, ya hidup kita meninggikan Tuhan Yesus ya sebagai umat Tuhan, ya sekumpulan umat Tuhan ya di berbagai gereja, denominasi, itu mempermuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, nah otomatis Tuhan Yesus ya akan menepati segala janjinya ini. Ya. Dengan apa caranya? Dengan di mana Tuhan Yesus ya melakukan sesuatu supaya orang datang kepadanya. Tuhan Yesus bisa datang kepada seseorang atau banyak orang melalui berbagai caranya yang ajaib. Tuhan Yesus bisa datang dengan menunjukkan mujizat-mujizatnya, kuasa-kuasanya ya, dengan menunjukkan kemuliaannya sehingga banyak orang ini melihat dan tertarik. Ya. Misalnya dalam pelayanan kesembuhan, pelayanan mujizat gitu ya. Tuhan Yesus juga bahkan bisa datang melalui penglihatan, memberi penglihatan kepada orang-orang yang diingini Tuhan untuk diselamatkan, yang diingini Tuhan, yang ditarik oleh Tuhan supaya percaya kepadanya. Tuhan bisa melakukan peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang supranatural
ya. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku, itu bisa terjadi, saudara. Ya, oleh sebab itu orang tersebut lalu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, jika dia dari agama yang lain, sesuai yang diberitakan dalam medsos itu adalah dari Muslim atau Islam, maka dikatakan murtad, ya, dikatakan murtad. Nah, kalau menurut Alkitab sendiri, murtad itu ya beda pengertiannya. Ada lagi ya apa yang dimaksud dengan murtad sesuai dengan Alkitab. Kawan-kawan, jadi Tuhan Yesus itu sudah berkata, sudah berfirman, sehingga firman itu akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita selalu menantikan. Ya, mungkinkah ini adalah penuaian, awal penuaian yang besar itu? Ya, mungkinkah ini adalah lawatan yang yang Tuhan kehendaki buat bangsa kita Indonesia, sehingga ada banyak orang-orang di bangsa ini yang bertobat, ya. Dan ada yang dikatakan murtad, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur, ya, kita berharap, kita mau lihat ya bagaimana Tuhan itu bekerja, karena Tuhan Yesus tidak pernah bohong, ya. Nah, yang kedua, saudara, bahwa terjadinya murtad atau fenomena murtad ini, apalagi massal seperti yang diberitakan di media massa itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau itu pekerjaan Roh Kudus, saudara, itu tidak ada yang bisa membendungnya. Tidak ada manusia yang bisa menahannya, tidak ada sistem, ya, apapun di dunia ini yang bisa menghalangi, menahan ya gelombang, atau bahkan dikatakan terjadi tsunami murtad, ya, murtad massal itu. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Allah. Ya, karena Yesus sudah ke surga, ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dikatakan oleh Alkitab, maka Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia ini untuk melanjutkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di muka bumi ini. Nah, sehingga ketika Roh Kudus ini menjamah setiap orang, sehingga ketika Roh Kudus ini memberi pengertian kepada setiap orang, melembutkan hati yang keras, Roh Kudus ini menjamah hati setiap orang, ya, menjamah seseorang, itu membuat mereka ya mau percaya, lembut hati, dan mau menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan itu tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun, bahkan oleh diri orang itu sendiri. Tidak bisa, karena pekerjaan Roh Kudus itu ajaib, dan itu sangat-sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali, ya. Tidak mampu kita sebagai manusia ini memahami sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin meniup daun-daun kayu. Kita lihat daun-daun kayu itu bergoyang, bahkan ada daun yang jatuh ditiup angin, tetapi kita tidak lihat anginnya. Demikianlah Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidup seseorang. Kita tidak melihat Roh Kudus bekerja dalam hidup seorang, ya, wujud Roh Kudusnya, karena dia roh. Tapi seseorang yang dijamah oleh Roh Kudus itu berdampak, mereka itu mendatangi, mencari, ya, atau haus lapar, ataupun menyatakan diri, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau dilihat secara kacamata manusiawi, ya, hikmat manusia, ya macam-macam tuduhannya. Wah, ini faktor eksternal, faktor internal manusiawi gitu, ya. Mungkin pengaruh karena diiming-iming, mungkin pengaruh karena macam-macam. Tapi sesungguhnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yuk kita lihat di dalam Alkitab, ya, apa ya yang dikatakan oleh Alkitab mengenai yang dikerjakan Roh Kudus tentang hal ini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3 itu berkata seperti ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi setiap orang, ya, setiap orang yang dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi hidupnya pribadi, itu karena Roh Kudus, karena Roh Allah, ya kan? Karena Roh Allah tadi menjamah orang tersebut, ya, baik perorangan atau banyak orang, sehingga orang yang berkeyakinan lama itu dia menjadi percaya Yesus dan disebut menjadi orang Kristen lalu dikatakan murtad. Itu tidak bisa dibendung, itu tidak bisa ditahan, itu tidak rekayasa karena itu pekerjaan Roh Kudus. Karena dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga tadi apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, kawan-kawan, Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Jadi ini yang bekerja di balik yang dikatakan murtad massal, ya. Yang dikatakan murtad atau fenomena murtad tadi, itu Roh Kudus bekerja. Tadi yang pertama adalah Tuhan Yesus sudah berfirman akan menarik banyak orang datang kepadanya, ya, untuk diselamatkan, untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia, untuk mengaku Dia sebagai Tuhan. Dan Tuhan Yesus sekarang ada di surga di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga ya diutus Roh Kudus untuk bekerja menyelamatkan banyak orang, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus lah yang menuntun orang, ya, yang membuat orang mengerti, memahami, yang mendorong hati seseorang itu sehingga dia berkeputusan untuk menyerahkan hidup percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada manusia, tidak ada sistem di dunia ini yang dapat menghalangi. Dan itulah yang sedang terjadi di negeri ini, ya. Dan kita akan lihat. Kita akan lihat. Haleluya, puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Nah, saudara, apalagi yang membuat fenomena murtad ini ya terjadi di negeri ini, di Indonesia ini. Coba kita lihat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, ya. Ini untuk kita ketahui dan untuk siapapun yang mau mengetahui hal ini supaya tidak melihat ini dari itu namanya hikmat manusiawi atau pekerjaan manusia saja. Ini pekerjaan yang adikodrati, yang supranatural, yang tidak ada manusia bisa membendung, menahan dan membatasinya. Karena ini pekerjaan Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudara, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya apa? Ya, umat Tuhan itu selalu berdoa. Umat Tuhan itu pasti selalu berdoa dan banyak yang berdoa. Kita bisa bayangkan, ya, Tuhan berkata, Dia adalah Tuhan yang mendengar doa. Tuhan kita berkata, ya, bahwa Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Nah, Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 ini berkata tentu oleh karena dorongan Roh Kudus untuk memberitahu kepada umat Tuhan sampai sekarang bahwa doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi artinya apa? Doa orang benar itu besar kuasanya. Ini luar biasa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, bayangkan kalau di negeri ini ada 2-3 juta orang atau 25 juta orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berdoa. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi adalah di mana Tuhan memperhatikan doa-doa itu. Dan Tuhan melakukan apa yang menjadi permintaan umatnya. Dan umat Tuhan ini berdoa untuk meminta supaya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan itu diselamatkan. Supaya jiwa-jiwa yang belum menjadi milik Tuhan Yesus menjadi milik Tuhan Yesus.
supaya jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya. Tuhan mendengar doa itu. Jangankan sampai 25 atau 30 juta umat Tuhan yang ada di negeri ini berdoa. Tuhan berkata, 2 atau 3 orang saja yang berkumpul dalam namanya, dia hadir. Berarti dia mendengar mereka. Dan ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan datang. Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Saudara perhatikan itu. Itu luar biasa. Dimana kalau terjadi banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, itu karena doa juga. Doa orang benar, besar kuasanya. Siapa itu orang benar? Saya akan buatkan videonya mengenai siapa orang benar. Nah, oleh sebab itu saudara, kawan-kawan ya, yang nonton channel Makanan Rohani Sehat yang belum subscriber, ini di subscriber. Kemudian disebarkan kepada ya saudara yang lain supaya kita belajar ya, Alkitab ini secara sederhana dan mudah dimengerti. Ya, karena channel ini berkomitmen melihat keadaan di dunia ini ya dari Alkitab. Nah, jadi siapa orang benar itu nanti saya akan buatkan videonya dan saya akan upload di channel YouTube Makanan Rohani Sehat Channel. Nah, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel, kita bisa bayangkan kalau orang benar, jutaan orang benar itu berdoa, alangkah Tuhan itu akan memenuhi Indonesia ini, negeri ini dengan kemuliaannya. Tidak heran, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menjamah setiap orang. Nah, setiap orang akan dilawat. Setiap orang akan diberi pengertian oleh Roh Kudus bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena ada yang berdoa. Orang benar berdoa. Orang-orang benar, ya, kalau berdoa itu besar kuasanya. Oleh sebab itu orang benar perlu tetap berdoa, terus berdoa, minta jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Fenomena murtad yang viral diberitakan di media sosial di negeri ini itu bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena kegiatan manusia, ya, yang sifatnya ya untuk mengiming-iming atau membujuk, tetapi itu karena pertama Tuhan Yesus sudah berfirman, ya, Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa kalau ia ditinggikan, dia dimuliakan oleh umat Tuhan di bangsa ini sungguh-sungguh memuliakan, meninggikan Tuhan Yesus, hidup benar, ya, menghindari dosa dan kejahatan, ya, maka Tuhan Yesus akan menggenapi firman-Nya, yaitu menarik semua orang datang kepadanya. Yang kedua, ya, yang kedua ini adalah pekerjaan Roh Allah, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kristus. Jadi bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan yang menjamah jiwa-jiwa menjadi percaya. Nah, yang ketiga, ya karena orang percaya berdoa. Ya berdoa, karena berdoa ini adalah pekerjaan yang besar, saudara. Pekerjaan yang besar. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi berdoa itu pekerjaan yang besar. Ya, juga akan saya buatkan nanti videonya. Ya, jadi yang belum subscribe ya supaya dapat mengikuti. Karena Makanan Rohani Sehat ini berkomitmen menyampaikan ya kebenaran firman Tuhan secara sehat, ya. Ya, melihat keadaan dunia ini disampaikan dengan dari dasar Alkitab ini apa begitu. Nah, oleh sebab itu ya jangan heran dan kita terus doakan bahwa akan terjadi fenomena yang lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, dan mungkin ini adalah awal penuaian besar-besaran, ya, tuaian-tuaian yang Tuhan Yesus maksudkan itu. Mari kita terus berdoa, terus meninggikan Tuhan Yesus, terus bekerja sama dengan Roh Kudus. Ini yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jangan lupa subscribe biar mendapatkan ya pencerahan lebih lagi, ya, yang alkitabiah dan sederhana. Kawan-kawan semuanya, sampai berjumpa lagi di Makanan Rohani Sehat Channel. Tuhan Yesus memberkati. Salam.